Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Eksistensi dan Kedudukan BK di Sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan yuridis informal. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Dila Irfianza, rekan saya Natati Zeha, dan Ulil Hilmi Yunafri. Eksistensi bimbingan konseling adalah untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Berada dalam posisi kunci dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu institusi sekolah sebagai pendukung maju atau mundurnya mutu pendidikan. Eksistensi bimbingan konseling. Peran guru BK di sekolah sangat penting. Proses pendidikan di sekolah tentu saja tak sekedar memberikan materi pelajaran eksakta maupun non-eksakta dan mengasah keterampilan, tetapi juga membangun kepribadian siswa dimanapun ia berada. Dengan adanya BK di sekolah, siswa harapannya dapat mengenal dan memahami dirinya untuk dapat mengaktualisasikan dirinya demi mencapai kehidupan yang bermakna. Kedudukan bimbingan konseling dari segi landasan yuridis formal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, layanan dasar, dan layanan dukungan sistem. Kedudukan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan secara terprogram berdasarkan asesmen kebutuhan (Net Assessment) yang dianggap penting (skala prioritas), dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan (scope learning). Semua peserta didik harus mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara terencana, teratur, dan sistematis serta sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, konselor atau guru pembimbing dan konseling dilaksanakan jam masuk kelas selama 2 jam. Pembelajaran per minggu setiap kelas harus secara rutin terjadwal. Kedudukan bimbingan konseling. Landasan yuridis informal. 1. Landasan psikologis. 2. Landasan iptek. 3. Landasan sosbud. 4. Landasan globalisasi. Landasan psikologis. Pentingnya BK pada aspek psikologis sangatlah berpengaruh karena bisa menjelaskan bahwa pada dasarnya individu pribadi yang unik yang memiliki kecerdasan, emosi, sikap, sosiabilitas, kebiasaan, memiliki perbedaan dan kemampuan menyesuaikan diri. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor untuk kepentingan pembimbingan dan konseling menurut Sistema tahun 2013 yaitu 1. Motif dan motivasi. 2. Pembawaan dan lingkungan. 3. Perkembangan individu. 4. Belajar. 5. Kepribadian. Landasan sosial budaya atau sosbud. Nah, di mana BK ini diperlukan di sekolah untuk mengatasi permasalahan yang dialami dan juga mempersiapkan siswa agar bisa terjun ke dunia masyarakat yang kompleks. Sekolah harus bekerja sama dengan BK untuk memberikan pelayanan seperti bimbingan karir, penelusuran minat dan bakat untuk mempersiapkan diri agar peserta didik bisa terjun ke masyarakat setelah menyelesaikan studinya. Landasan iptek. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan konseling agar individu mengetahui dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek tersebut. Nah, dampak positif lebih kepada penerapan dan penggunaan iptek
pada dunia BK karena dengan bantuan iptek bisa diketahui dan dikuasai cara penanganan terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan. Tugas guru BK di sini untuk membantu siswanya serta memberikan pelayanan terkait dengan ilmu dan teknologi pendaftaran online. Landasan globalisasi. Melihat semakin pesatnya kemajuan globalisasi ini, membuat guru BK mesti sigap memberikan arahan dan penanganan terkait dengan dampak buruk adanya globalisasi dan memberikan dorongan bagi dampak positifnya. Kepentingan BK mengacu pada kemajuan teknologi yang semakin canggih, salah satunya penggunaan alat atau media komunikasi serta informasi elektronik. Penggunaan teknologi bisa merubah kebiasaan BK yang selama ini masih bersifat konvensional. Alasan beberapa BK diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Yang pertama, ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang tidak dapat ditangani oleh guru pengajar. Yang kedua, guru terkait oleh mata pelajaran, tujuan pengajaran, dan kurikulum yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kadang-kadang terjadi konflik antara siswa dan guru yang pemecahannya memerlukan bantuan ketiga, yaitu pihak dari BK.